Sampurasun wargi sadaya, selamat datang di Lavender Channel. Video kali ini kita akan belajar tentang bahasa Sunda dasar. Perkenalkan, nama saya Ana Diana yang akan belajar untuk bahasa Sunda. Hayu urang diajar bahasa Sunda. Yang pertama kita akan membahas tentang konsonan. Nah, di dalam konsonan di dalam bahasa Indonesia itu tidak hanya 5, tidak hanya A, I, U, E, O, tetapi dalam bahasa Sunda kita menambahkan ada satu namanya E. Nah, E ini terdiri dari 2 huruf yaitu E dan E. Nah, biasanya konsonan ini kita biasanya dalam kosakata atau kecap dalam bahasa Sunda itu ada di belakang, di tengah, atau di depan. Nah, salah satu contoh untuk konsonan E yang ada di depan itu adalah nepangkeun. Nepangkeun nabi abdi. Nepangkeun artinya atau perkenalkan. Nah, nepangkeun. Nah, keunnya itu adalah konsonan ke-6 dalam bahasa Sunda. Kemudian contoh yang kedua yang E-nya, konsonan E-nya itu ada di tengah adalah anjeun. Nah, anjeun di sini adalah artinya itu dia, untuk satu orang, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah untuk konsonan yang ada di depan. Nah, E ini biasanya kalau di depan itu contohnya gering. Ya Allah, kayak yang panas tah yang tiris, Gering, tapi nggak dibaca gering ya, tapi gering. Jadi kayak lebur untuk E-nya. Seperti itu. Nah, jadi untuk konsonan dalam bahasa Sunda harus diingat itu ada 6. Yang pertama A, I, U, E, O, kemudian E. E terdiri dari 2, E dan U dibaca menjadi E, seperti itu. Nah, itu untuk materi untuk konsonan. Jadi harus diingat dalam bahasa Sunda ada 6 konsonan seperti itu. Kemudian kita berganti dengan untuk kata ganti orang. Nah, biasanya untuk kata ganti orang, selain orang Sunda itu biasanya pusing karena terlalu banyak kata ganti dalam, misalkan contoh saya. Saya itu dalam bahasa Sunda itu banyak sekali gantinya. Nah, untuk saya sendiri itu ada levelnya, ada untuk yang seusia, kemudian di atas untuk yang di atas usianya, atau ada untuk yang di bawah, seperti itu. Nah, untuk contoh yang pertama itu adalah kata ganti orang pertama. Yang pertama itu adalah saya. Nah, saya itu biasanya yang pertama contohnya itu adalah kuring. Kuring digunakan untuk situasi yang akrab, biasanya ngobrol sama teman, ngobrol sama orang yang sudah akrab dengan kita, itu biasanya menggunakan kata kuring. Nah, contohnya kuring arek milu ka bapa, itu di situasi dia lagi ngobrol sama teman-temannya, kemudian dia bilang sama temannya kalau kuring isuk arek milu ka bapa, seperti itu. Jadi kuring itu karena situasinya mereka satu circle ya, maksudnya satu temen gitu, satu usia, makanya dia bilang kuring. Kuring itu untuk diri saya sendiri, tapi untuk usia yang sama. Kemudian untuk yang kedua abdi. Nah, kalau abdi itu biasanya dalam situasi formal. Nah, untuk formal sendiri tuh bisa untuk lebih usianya jauh di atas kita, atau misalkan kita lagi forumnya formal seperti lagi rapat atau apa seperti itu. Nah, untuk abdi sendiri itu biasanya lebih dianggap lebih halus atau lebih sopan. Nah, contohnya misalkan kita lagi ngobrol sama orang tua kita, kan nggak mungkin kita bilang kuring gitu kan, jadi kita bilangnya abdi. Nah, misalkan ambil contohnya abdi mah kumaha bapak sareng mamah we ngiring ka Bandung, seperti itu. Jadi itu kan istilahnya memposisikan diri kita tapi lebih rendah gitu usianya dibanding lawan bicara kita, seperti itu. Nah, yang ketiga itu biasanya dalam situasi formal banget, dalam rapat lagi pidato. Nah, biasanya kalau orang yang pidato atau dalam tulisan, biasanya kan juga kalau orang Sunda misalnya bikin surat atau apa, itu biasanya menggunakan kata simkuring. Nah, simkuring itu memposisikan diri saya tetapi untuk jauh lebih tua di atas saya atau lebih formal. Semisal
sim kuring bade ngadugikeun pidato apa gitu, misalkan seperti itu. Nah, sim kuring itu biasanya untuk tadi untuk pidato atau perkenalan dalam forum yang resmi seperti pidato, rapat dan lain sebagainya, atau pun bisa menggunakan di bahasa tulisan seperti itu. Nah, untuk yang kedua, untuk kata ganti orang kedua itu kan ada kata kamu. Nah, kamu di sini juga banyak. Jadi yang pertama itu maneh. Nah, itu ada kata ganti kedua itu sama. Nah, maneh itu biasanya untuk usia yang sama kalau maneh gitu kan. Misalkan contohnya maneh mah sekolah teh ulin wae, kamu mah sekolah teh main terus gitu kan. Nah, itu menggunakan kata maneh karena posisinya yang diajak berbicara dengan kita itu seusia seperti itu. Kemudian hidup. Nah, biasanya hidup itu biasanya digunakan untuk orang tua ya. Kalau di bahasa Sunda itu kayak hidup tuh kayak orang yang lebih tua menasehati orang yang lebih muda di bawahnya seperti. Jadi kayak misalkan hidup teh nggak selain budak gitu. Kudu bisa mawa diri, kamu itu bukan anak kecil lagi, kamu harus bisa membawa diri. Nah, biasanya itu lebih ke petuah sih. Kalau misalkan kata ganti ini biasanya untuk orang-orang yang sudah berpengalaman atau orang tua kita biasanya menggunakan kata hidup karena itu lebih halus ya gitu. Hidup ya, bukan hidup ya, seperti itu. Nah, kemudian anjen. Nah, anjen tuh biasanya tuh banyak banget tuh di lirik-lirik lagu anjen seperti itu. Nah, bahasa Sunda ini halus tapi untuk seusia gitu, halus seusia kita atau di atas kita berapa tahun gitu. Karena kan biasanya kalau misalkan kita ngobrol sama orang tua kan beda ya gitu, karena misalkan tadi nggak mungkin kita ke orang tua anjen gitu kan, kayak gitu nggak sih biasanya. Nah, kalau ini tuh biasanya anjen ini contohnya misalkan ari anjen orang mana gitu, misalkan orang yang lebih tua dari kita, atau misalkan halus karena kita kan belum pernah ketemu nih sama orang ini gitu, atau misalkan baru ketemu kita nggak tahu usia dia berapa, kemudian dia pekerjaannya apa atau apa, kita tidak tahu kan, makanya kita menggunakan kata anjen untuk halus tapi bisa digunakan untuk seusia kita juga gitu kan. Jadi kita misalkan anjen, ari anjen teh orang mana gitu. Jadi itu untuk dipergunakan untuk halus, bisa seusia kita atau di atas kita. Karena misalkan kita tidak tahu dia pekerjaannya apa, usianya berapa, dan istilahnya baru pertama kali bertemu seperti itu. Nah, yang ketiga adalah kata ganti orang ketiga. Nah, biasanya kalau di kata ganti orang ketiga itu ada dia dan mereka. Kalau dia kan satu orang, kalau mereka itu lebih dari satu orang. Nah, kalau dia itu biasanya kita menggunakan kata manehna. Nah, manehna di sini digunakan dalam situasi untuk bersama teman atau seusia kita. Nah, seusia kita biasanya menggunakan kata manehna. Contohnya, manehna karek datang di kota. Nah, jadi dia baru datang dari kota gitu kan, satu orang. Nah, itu biasanya menggunakan kata manehna gitu, karena itu satu usia, satu lingkungan, satu pertemanan, dan kita tahu dia seusia dengan kita seperti itu. Nah, kita menggunakan katanya manehna atau contohnya manehna karek datang di kota seperti itu. Kemudian anjeuna. Nah, anjeuna itu untuk kata dia tapi lebih tua, lebih halus gitu. Anjeuna gitu. Anjeuna. Nah, anjeuna itu biasanya untuk contohnya anjeuna nembe sumping di Bandung tadi wengi gitu. Dia baru sampai dari Bandung tadi malam. Tapi itu untuk situasi orang yang lebih tua dari kita atau yang kita hormatin atau yang orang tua kita, biasanya anjeuna juga bisa dipergunakan. Nah, sekarang kalau misalkan kata ganti orang ketiga ini lebih dari satu orang kan, misalkan teman-teman kita atau misalkan kolega-kolega kita gitu. Nah, kalau misalkan untuk yang lebih dari satu, biasanya kita menggunakan kata maraneh. Nah, maraneh
na itu berarti ada na-nya di belakang, berarti lebih dari satu orang. Nah untuk tadi, kalau untuk maranehna dan manehna itu sama untuk circle yang usianya sama dengan kita, sepermainan biasanya gitu. Terus juga udah akrab lah dengan kita gitu. Nah biasanya kita maranehna. Nah contohnya itu adalah maranehna keur diajar di sekolah. Mereka sedang belajar di sekolah. Kalau ada belakangnya na itu berarti lebih dari satu orang. Nah kemudian tadi juga ada untuk yang halusnya. Nah apa sih yang halusnya? Anjen. Nah anjen itu kalau untuk yang lebih dari satu orang aranjena, jadi ada na-nya juga gitu. Nah ini untuk yang lebih tua dari kita, atau yang kita hormatin, atau yang tidak terlalu akrab juga bisa sih sebetulnya gitu kan. Jadi kalau misalkan kita tidak terlalu kenal banget kan juga agak kagok gitu ya kalau ngomong. Nah makanya kita menggunakan kata aranjena. Jadi kalau misalkan contohnya aranjena nembe sumping tadi di Bandung. Nah itu mungkin untuk tamu gitu yang orang kita nggak kenal. Nah kita juga nggak tahu statusnya sosialnya seperti apa, seperti itu. Nah mungkin untuk bahasa Sunda dasar di sini saya cukupkan sampai di sini. Tadi yang pertama kita ulangi lagi ya. Tadi yang pertama kita membahas tentang konsonan. Perlu diingat dalam bahasa Sunda itu konsonan tidak hanya 5 tetapi ada 6, yaitu a, i, u, e, o dan e. E itu terdiri dari e dan e. Nah e dibacanya ya, jadi bukan bukan tapi gitu, jadi agak tapi dilebur gitu, gitu seperti itu. Nah kemudian di kata ganti ada kata ganti orang pertama itu saya, bisa abdi, bisa urang, bisa sim abdi. Kemudian juga di kata ganti kedua itu ada kamu, itu bisa menggunakan maneh, hidup, anjen, seperti itu. Tergantung kita situasinya dalam situasi apa gitu, entah itu dalam situasi kita lagi ngobrol sama teman, atau ngobrol sama orang tua, atau ngobrol sama orang yang tidak kenal gitu kan, seperti itu. Jadi pingin terlihat halus, seperti itu ngomongnya. Kemudian yang ketiga adalah dia atau mereka. Nah dia ini biasanya ada beberapa. Nah ada yang dia untuk satu orang atau dia lebih dari satu orang. Nah kalau untuk dia satu orang biasanya kita pakainya manehna atau anjeuna. Nah kalau lebih dari satu orang itu pakai aranjeuna atau misalkan maranehna gitu. Jadi ada pengulangan huruf di situ untuk menjelaskan kalau itu lebih dari satu orang, seperti itu. Nah mungkin untuk pembahasan bahasa Sunda dasar kali ini dicukupkan sekian. Apabila ada yang nanti perlu ditanyakan, nanti bisa bertanya untuk di komennya, seperti itu. Nah hatur nuhun atas sudah menyaksikan video saya. Tong hilap di subscribe dan like video saya, dan nantikan juga video-video selanjutnya. Kita akan belajar bahasa Sunda dasar saja. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.